Pagi guys, pagi hari ini aku lagi ada di Cemoro Sewu. Nah, pagi ini aku akan Yuk. Sahabat, selamat datang di channelku Peter, sahabat kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tonton sampai habis ya. Eksplorku kali ini yaitu pendakian menuju Gunung Lawu, salah satu gunung yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Dan kali ini pendakianku melewati via Cemoro Sewu. Mengapa Cemoro Sewu? Karena dari Cemoro Sewu kita nanti akan langsung ketemu dengan destinasi yaitu Sendang Derajat. Itulah salah satu alasannya aku akan menuju ke puncak Gunung Lawu sekaligus akan melihat bagaimana keadaan Sendang Derajat. Total perjalanan dari base camp sampai ke Sendang Derajat dengan perjalanan yang santai membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk tektok dengan melewati 5 pos. Keberadaan Sendang Derajat lokasinya berada di antara pos 5 dan puncak Argodalem. Pendakian Gunung Lawu via Cemoro yang syarat untuk menentukan destinasi Sendang Derajat. Sendang Derajat sendiri merupakan mata air berupa sumur dengan garis tengah 2 meter dan memiliki kedalaman 2 meter. Semakin penasaran aku karena sudah melewati beberapa trek dari pendakian Cemoro Sewu yang penuh dengan bebatuan secara full. Sebuah pendakian yang cukup menguras tenaga karena kita harus melewati bebatuan antar bebatuan ataupun melangkahi bebatuan-bebatuan besar. Kalau sampai salah melangkah, maka kita bisa terpleset ataupun terpelecok di antara bebatuan itu. Oke kawan, kali ini aku sudah sampai di dekat dari Sendang Derajat dan ditandai dengan adanya turunan sedikit. Lalu di sebelah kiri ada padang savana. Padang savana kecil yang menuju sampai ke bukit di sebelah seberang sana. Hanya kalau musim kemarau maka rumput-rumputnya akan sedikit mengering, tetapi kalau musim hujan ini semuanya hijau, padang savana yang luas. Meskipun begitu, banyak sekali pendaki yang mengabadikan momen ada di sini. akan ke Sendang Derajat. Memasuki area dari Sendang Derajat langsung dihadapkan dengan Cemoro yang ada di kanan kiri dari Sendang Derajat sendiri. Lalu ada juga pagar pembatas yang tidak boleh sembarangan masuk, dan masuk pun harus melepas alas kaki yang ada di sebelah barat atau utara dari Sendang ini sendiri. Dan ini juga dipagar ya. Dan di situ tuh bersih. Tidak ada uang-uang koin maupun bunga-bunga yang bertaburan di antara Sendang Derajat. Kalau kita mengingat masa lalu, Sendang Derajat ini masih berupa kubangan kecil yang memang digunakan untuk mandi dari Prabu Brawijaya V. Dengan bertambahnya waktu dari ke waktu, maka tempat itu pun menjadi tempat keramat karena banyak didatangi orang-orang yang membutuhkan berkah. Oke kawan, kita cek dulu area dari Sendang Derajat. Di sini tuh tampak sekali ada warung. Nama warungnya adalah Warung Mbok To. Ini berbeda dengan warung Mbok Yem. Jadi Mbok To itu memang adanya di Sendang Derajat. Ini bukan satu-satunya warung karena di sebelah sana juga ada warung yang sangat besar. Selain itu di samping dari Sendang Derajat ada joglo kecil yang digunakan untuk istirahat beberapa pendaki. Kalau musim hujan maka tempat ini tuh penuh dengan air. Sendang Derajatnya bahkan sampai 2 meter. Tetapi saat ini musim kemarau sangat kering dan tidak ada setetes pun air di Sendang Derajat. Keadaan Sendang Derajat cukup ramai karena menjadi tempat peristirahatan pendakian dari Cemoro Sewu menuju puncak, walaupun ini bukan pos pendakian. Bagi kita para pendaki yang baru datang dan pertama kali, ada beberapa larangan yang harus dihindari. Yang pertama, dilarang berfoto dengan pose menghina atau merendahkan Sendang Derajat ini. Yang kedua, dilarang masuk ke dalam sendang dengan menggunakan alas kaki. Wajib melepas sandal atau sepatunya. Dan yang ketiga, dilarang cuci muka atau cuci kaki atau cuci tangan di dalam sendang. Dan yang terakhir, yang keempat, dilarang menaruh benda apapun di dalam sendang seperti uang,
kain serta bunga atau sesajen yang lama-lama akan membusuk dan mencemari air sendang. Masyarakat di sini menggunakan panel surya sehingga bisa memberikan penerangan yang jauh lebih baik ketika malam hari. Beberapa peziarah sering disebut sebagai ngala berkah dan ini adalah tempat awalnya untuk bersemedi, tetapi sekarang sepertinya menjadi tempat sampah. Di sini itu matahari sangat terik sekali, tetapi udara di sini memiliki kelembapan yang tinggi sehingga tidak terasa panasnya. Bila kita melisik lebih dalam, maka dinding dari sendang derajat ini bebatuan yang sudah disusun. Karena di sini tidak dijelaskan berapa tahun berapa pembuatannya, yang jelas ini sudah cukup lama. Oleh masyarakat sekitar, air sendang ini dapat memberikan tuah atau mujizat bagi yang meminumnya sesuai dengan imannya ya. Dapat juga menjadi bangunan yang berupa bilik-bilik untuk mandi. Karena para peziarah disarankan untuk menyiram badannya dengan air sendang ini dalam hitungan ganjil. Konon dengan mandi di sendang derajat, maka derajat atau pangkat bisa naik. Maka dari itu sangat terkenal sekali bila ingin naik pangkat, biasanya orang-orang itu pada naik menuju ke sendang derajat. Tapi menurut aku ini sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Roti kayak gini sangat berharga guys di gunung. Satu roti bisa jadi 5.000 yang kita biasa beli 1.000-an di kota. Guys, aku sudah sampai di mendekati puncak nih, lewat dari Sendang Derajat. Kalau ke kanan sana itu ke Boyem, kalau ke kiri naik itu ke puncak, dan kita akan ke puncak Jaya. Sahabat, Sendang Derajat terletak di dekat puncak Gunung Lawu yang merupakan tempat yang konon pernah disinggahi oleh Prabu Brawijaya V dan pengikutnya. Mata air ini digunakan sebagai tempat pemandian dan sumber air minum bagi Sang Raja Pamungkas Majapahit. Meskipun berbentuk kubangan dan letak di dekat pos 5 sebelum puncak Lawu, kedalamannya mencapai 2 meter dengan air yang bersih. Oke kawan, setelah puas explore di Sendang Derajat, maka aku akan melanjutkan pendakianku melewati lereng bukit kecil lalu masuk ke Taman Enderwis. Jangan lupa untuk mengikuti semua channelku ini, ada video-video terbaru yang aku persembahkan untuk sahabat semuanya. Oke sahabat, sampai di sini perjumpaan kita, sampai bertemu kembali.